Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia, karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil, temanya ada banyak kan? Ada tentang para murid yang iri, ada tentang apa lagi? Yang kedua tentang apa? Siapa yang melakukan kesalahan terhadap anak kecil lebih baik mati. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat organ tubuh kita yang menjadi penyebab dosa hendaknya dipenggal saja, supaya kita layak dan pantas untuk masuk dalam kerajaan surga, daripada penyebab dosa itu yang menjadikan kita justru ditolak oleh surga tapi masuk neraka. Ada banyak tema. Nah, kita mau bicara yang mana? Tawaran. Kita mau bicara yang mana? Ibu, Bapak, kalau ditawarkan begini tetap ora ono jawaban. Baik, manut semua? Baik, ini khas orang Katolik, taken granted. Apa sing diomongke Rama kami bawa pulang. Betul? Payah. Baik, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Baik, kita bisa melihat sikap para murid terhadap orang yang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Para murid itu namanya Yohanes, murid terkasih. Murid itu mengatakan bahwa Tuhan, ada orang di luar kita ternyata bisa mampu untuk mengusir setan. Tapi dalam nama Engkau, namamu, dalam nama Tuhan Yesus tentu saja. Ibu, Bapak, tetapi Tuhan Yesus mencegah, jangan. Karena ternyata dengan nama Tuhan Yesus pun dia bisa mengusir setan. Kenapa? Karena begini, dalam nas yang lain dalam kitab suci, itu pernah ada orang Yahudi, ya ahli Taurat, itu mencoba untuk mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, tetapi setannya malah tertawa.
Kenapa setan tertawa? Ya karena apa? Karena dia hanya mengutip nama Yesus, tetapi hati orang itu tidak kepada Tuhan Yesus. Maka setannya tertawa. Tetapi pada saat ini para murid melihat ternyata ada orang di luar kelompok pengikut Tuhan, ada orang yang mampu. Berarti tampak bahwa dalam diri orang itu tentu ada kepercayaan bahwa dalam nama Yesus setan takut. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Ibu, Bapak, kalau Anda ketemu setan takut enggak? Halo? Takut. Baik, lebih mulia siapa? Anda atau setan? Lebih mulia siapa? Kita atau setan? Hah? Kita adalah ciptaan, puncak ciptaan dari Tuhan. Sedangkan setan adalah dia yang justru mau menghambat Tuhan bisa sampai kepada kita dan kita mengalami selamat. Setan mencari teman. Nah, sekarang saya mau tanya dulu kepada Anda. Anda ketemu setan takut enggak? Yakin takut? Yakin? Ya kalau setannya berupa yang menakutkan. Nah kalau setan itu sekarang, zaman sekarang, itu cantik, ganteng, pakai gincu, pakai parfum yang wangi sekali, takut enggak? Enggak. Halo? Enggak. Takut enggak? Enggak. Coba bayangkan, setan yang seperti itu. Ibu bapak, pernah mendengar kata pelakor? Pelakor, pernah? Kira-kira itu setan enggak? Menarik enggak? Ternyata tidak semua setan itu menakutkan. Susana. Koruptor. Koruptor itu biasanya orang yang mempunyai wibawa dalam soal keuangan. Betul? Menakutkan enggak? Ternyata dekat dengan koruptor itu menyenangkan. Kenapa? Karena dia mendapatkan kelimpahan dari harta. Dari dia yang diambil secara haram. Enggak menakutkan. Nah sekarang saya mau tanya dulu, siapa yang takut akan setan yang seperti itu? Angkat tangan. Ternyata menarik setan itu. Nah kenapa? Karena tujuan setan adalah dia memberikan umpan untuk kita. Ibu bapak, gini aja. Pernah mancing? Pernah? Baik. Kalau mancing, Anda umpannya, misalnya umpan itu nasi, yang dipancing apa? Ikan kayak ikan cetul segala macam itu ya. Paling itu di parit yang kecil. Tetapi kalau umpan itu diganti dengan cacing, Anda akan mendapatkan apa? Ikan. Tapi apakah umpan cacing itu bisa dipakai di laut? Enggak juga. Maka kita bisa melihat kalau kita sebagai pemancing saja, pengail saja, sudah tahu umpan apa yang mau diberikan kepada ikan, kita mau menangkap ikan apa, kira-kira setan tahu enggak umpan apa yang mau diberikan kepada kita supaya kita bisa memangsa umpan itu? Kira-kira setan tahu kelemahan kita enggak? Tahu. Nah sekarang masalahnya apa? Masalahnya adalah apakah kita kuat? Untuk apa? Mengendalikan diri kita. Supaya kita tidak memangsa umpan dari setan itu. Sehingga kita tidak terkail oleh setan itu. Maka ibu bapak, orang yang bisa mengusir setan adalah orang yang mendapatkan anugerah dari Allah sebetulnya. Anugerah apa? Kekuatan, kekuasaan, kewibawaan, sehingga kata-katanya bisa mengusir setan enyahlah tanpa harus melakukan sesaji. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, apalagi zaman sekarang biasanya ada yang namanya eksorsis. Eksorsis itu adalah ritus resmi dari gereja untuk pengusiran setan.
Tetapi orang yang melakukan eksorsis itu harus seizin Bapak Uskup atau harus diperintah oleh Bapak Uskup, atau ini memang Bapak Uskup mengkhususkan romo tertentu untuk menjadi eksorsis. Maka tidak semua romo bisa melakukan eksorsis secara resmi. Saya tidak boleh. Romo Tri juga tidak boleh. Tidak semua romo boleh. Karena hanya uskup yang boleh untuk menugaskan itu. Nah, dalam eksorsis itu, orang dalam mengusir setan selalu menggunakan salib. Kenapa? Karena dalam salib ini ada wibawa Tuhan. Tuhan yang sudah menebus orang. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa dalam salib ini orang malah takut, berarti tampak bahwa orang itu adalah setan. Jadi kalau ada pengkhotbah yang mengatakan jangan pandang salib dan salib itu menakutkan, berarti orang itu adalah baik. Sing jawab bukan saya ya. Baik, memang salah satunya cara adalah dengan salib. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, kita bisa melihat di sana. Yang bisa mengusir setan hanya kalau orang itu mengalami kuasa dari Allah. Dan syaratnya lagi, orang itu tidak mau untuk dibayar. Kenapa? Karena ini adalah anugerah dari Allah, bukan menjual belikan anugerah kepada orang. Menjual belikan anugerah itu gimana? Menjual belikan berkat. Ada juga orang begini. Orang punya rosario. Suatu kesempatan dia pergi ke Roma, dia mohon berkat kepada Paus. Paus, tolong diberkati rosario saya, diberkati. Lalu dia jual ke Indonesia, mengatakan ini Paus yang memberikan berkat, maka harganya itu berapa M. Padahal harga rosarionya hanya 15.000 mungkin. Berarti yang dia jual apa? Berkatnya. Dan itu adalah dosa. Maka kita bisa melihat eksorsis. Dia menggunakan kuasa di bawah Allah, maka dia juga free. Karena bukan jasa dia, Tuhan yang menggunakan dia untuk mengusir setan. Baik, ini kok malah ngomong soal setan ya. Padahal pesannya bukan itu. Pesannya adalah kita jangan punya praduga terhadap orang yang di luar gereja. Justru dia menggunakan Tuhan Yesus. Padahal dia melakukan kebaikan. Jadi kita tidak boleh iri akan hal itu. Jadi Tuhan sendiri itu menghardik itu. Itu sebetulnya mengacu juga dalam bacaan yang pertama. Musa menghardik Yosua. Apakah kamu iri? Ada dua orang yang terpilih, yang tidak ikut dalam tenda, yang mengalami kuasa Allah, ternyata kuasa Allah hinggap dalam diri orang itu, sehingga dia bisa melakukan tindakan kenabian seperti orang yang dipilih oleh Musa yang ikut di dalam tenda bersama dengan Musa. Musa mengatakan jangan hentikan. Kenapa? Karena yang berkuasa dalam diri orang itu bukanlah institusi, bukan lembaga, tetapi Allah. Ibu Bapak begini, pola pikirnya begini ya. Tahu Roh Kudus? Tahu Roh Kudus? Kira-kira Roh Kudus berkarya di mana? Apakah bisa kita batasi dengan gedung gereja ini? Tidak. Wahana tempat Roh Kudus berkarya adalah dunia ini. Berkaryanya di mana? Apakah hanya melulu untuk orang-orang Katolik atau orang-orang Kristen saja? Tidak. Untuk semua orang Roh Kudus berkarya. Buktinya apa? Buktinya adalah begini. Kalau kita misalnya ada katekumenat dewasa, orang itu bukan orang dari Kristen. Bahkan orang itu dari ateis misalnya. Dia menjadi katekumenat. Siapa yang mendorong dia menjadi katekumenat untuk menjadi calon baptis?
Kalau bukan Roh Kudus menguatkan dia. Kenapa? Karena menjadi orang Kristiani, orang Katolik di Indonesia ini itu adalah sulit. Sulitnya apa? Karena bukan mayoritas. Di banyak tempat mengalami penindasan juga. Maka kalau bukan Roh Kudus menguatkan orang itu, tentu orang itu tidak akan mau menjadi katekumenat. Lebih eman, lebih nyaman, lebih enak kalau ikut yang mayoritas. Maka kita bisa melihat ibu bapak, kalau sudah Allah berkehendak memilih, kita tidak punya kuasa apa-apa. Maka kebaikan, kebenaran, kita tidak bisa klaim sebagai milik kita. Itu hanya milik Tuhan. Dan Tuhan mau menganugerahkan ke siapa? Ya terserah Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, ini sebetulnya yang mau diharapkan. Nah, tanda kalau itu kebaikan dari Tuhan, juga misalnya itu melingkupi diri kita, maka semua tindakan kita itu harus terukur, ya terukur, dan itu membawa keselamatan kepada kita. Artinya terukur gimana? Ya supaya optimal, maksimal kalau perlu. Supaya kita bisa mengalami keselamatan. Tujuannya adalah keselamatan itu. Bukan tujuannya untuk supaya citra gereja itu baik. Tidak. Tetapi supaya keselamatan itu bisa dialami oleh banyak orang. Nah sekarang pertanyaan sederhana. Sudah berapa orang menjadi Katolik gara-gara Anda? Sudah berapa orang itu menjadi Katolik gara-gara kehadiran Anda? Berapa orang? Jangan hitung, oh dia pasangan saya, dia anak saya. Jangan, karena itu kewajiban. Orang lain, berapa orang? Baik, kalau gitu pertanyaannya saya balik. Sudah berapa orang keluar dari Katolik gara-gara Anda? Kalau pertanyaan ini, pertanyaan yang sensitif ya. Sensitif, betul. Sudah berapa orang keluar dari agama Katolik gara-gara kehadiran Anda? Ibu bapak, saudara terkasih. Pendek kata sebetulnya, yang mau diungkapkan dengan dua pertanyaan itu adalah, apakah tindakan kita, kata-kata kita, tingkah laku kita ini tidak menghambat orang lain ketemu dengan Tuhan? Apakah kita justru memperlancar Tuhan bisa hadir menyapa banyak orang melalui diri kita? Karena setiap orang Kristiani dipanggil untuk menjadi alatnya. Setiap orang Kristiani, lebih-lebih orang Katolik di sana dipanggil untuk bisa dalam hidupnya sehari-hari ini adalah mewartakan Tuhan. Maka tiap kata, tindakan harus bisa dilihat bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ditampakkan dengan apa? Dengan Anda terima komuni. Dengan Anda terima komuni, Anda menyatu dengan siapa? Menyatu dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Tuhan. Yakin? Baik. Tapi Anda seringkali makan ayam? Berarti Anda kalau makan ayam menyatu dengan ayam? Ya, ayam menyatu dengan kita. Sisanya itu baru dikeluarkan di toilet kan ya. Tapi intisarinya menyatu dengan kita enggak? Menyatu. Makan babi? Ya. Berarti menyatu dengan babi? Makan sapi? Ada yang makan anjing? Saya paling marah kalau disebut dengan anjing. Kenapa? Karena saya tidak makan anjing. Karena haram kan. Muhammad kan enggak makan anjing. Haram. Jadi kita bisa melihat. Maka saya marah. Kenapa? Karena saya tidak pernah menyatu dengan anjing. Kalau saya dikatakan sapi kamu, saya enggak marah. Karena saya sudah menyatu dengan sapi. Dengan saya makan sapi. Dikatakan ayam, enggak apa-apa kalau saya makan ayam. Nah sekarang, dari makanan-makanan yang kita santap itu termasuk tubuh Yesus, mana yang berpengaruh utama untuk dalam hidup kita?
Tuhan Yesus yang kita santap? Atau babi sehingga kita banyak tidur? Kan babi lebih banyak tidur dan main di comberan. Atau sapi yang lebih banyak bekerja dan lupa segalanya? Atau malah justru ayam mung petok-petok tok, banyak ngoceh, banyak ya pokoknya mengeluarkan suara. Yang mana yang berpengaruh utama? Apakah Tuhan yang kita santap bersatu dengan Tuhan? Halo? Ibu, Bapak, saudara terkasih, mana yang berpengaruh paling utama dalam hidup ini? Atau justru kita yang katanya takut dengan setan, tapi kita justru menjadi setan bagi yang lain? Nah, banyak sebetulnya yang bisa kita renungkan. Tetapi tujuannya adalah, apakah dalam sikap kehidupan kita, kata-kata kita memperlancar kehadiran Tuhan untuk yang lain, dan kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita, termasuk juga kita dalam hidup ini, kita tidak menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita sendiri. Apakah yang kita lihat memperlihatkan bahwa kita layak disebut sebagai anak Allah? Apakah yang kita dengar itu juga memperlihatkan identitas kita sebagai anak Allah yang layak juga? Apakah kita melangkah, kita gunakan semua tubuh kita ini hanya melulu untuk memperlihatkan bahwa ini loh, kami adalah anak-anak Allah? Apakah sudah layak dan pantas untuk itu? Baik, kita bisa merenungkan di rumah. Dan saya percaya bahwa kita semua umat di Paroki Santo Mikael Semarang Indah bisa mengusir godaan-godaan, karena pelindung kita adalah Santo Mikael melawan setan. Dan selalu patungnya itu dia menginjak kaki iblis. Apakah kita sanggup untuk bisa melakukan sesuai dengan pelindung paroki kita? Amin. Nah, karena sudah amin, maka marilah kita tegak berdiri, kita ungkapkan syahadat kita untuk menyatakan kesanggupan kita sebagai murid Tuhan.